di langit wingit, tempat di mana kisah-kisah kelam dari tanah Nusantara dibisikkan kembali. Jika kau masih berani, duduklah, pejamkan mata dan dengarkan baik-baik. Malam ini, kita memasuki sebuah gedung tua peninggalan Belanda yang menyimpan ritual paling terlarang tentang kekayaan. Namaku Gilang, 27 tahun, seorang pekerja serabutan yang beberapa tahun terakhir hidupnya tak pernah jauh dari utang dan kesialan. Aku sudah mencoba banyak usaha, tapi selalu gagal. Entah karena salah langkah, atau karena hidup memang sedang mengujiku habis-habisan. Hingga suatu malam saat aku nongkrong di warung kopi pinggir jalan, seorang pria tua yang tak kukenal duduk di sebelahku. Wajahnya pucat, matanya cekung seolah kurang tidur bertahun-tahun. Ia menatapku lama, terlalu lama untuk membuatku tak nyaman. Lalu ia berkata pelan, "Kau punya wajah orang yang sangat butuh uang." Aku tersentak. "Lo kau tahu?" Ia tersenyum miring. "Saya tahu tempat di mana kamu bisa meminta kekayaan. Cepat, tanpa syarat aneh-aneh, asalkan kau berani." Aku mengerutkan dahi. "Dukan pesugihan?" Pria tua itu tertawa pendek, tapi tawanya serak seperti suara pintu berkarat. "Kalau kau menyebutnya begitu, ya mirip. Tapi ini lebih tua, lebih kuno. Ritual yang ditinggalkan bangsa asing sebelum mereka pergi dari negeri ini." Ia merogoh sakunya, mengeluarkan secarik kertas lusuh yang dilipat 4. "Gedung ini ada di pinggir kota, dulu bangunan administrasi Belanda. Sudah lama ditinggalkan. Orang bilang gedung itu punya ruang bawah tanah. Di sanalah ritualnya dilakukan." Aku sempat berpikir ia hanya menakut-nakuti. Tapi rasa putus asa dalam diriku jauh lebih besar daripada rasa takut. Aku butuh uang. Aku butuh perubahan, dan itulah awal dari semua kesalahan besar yang kulakukan. 1. Gedung tua itu. 2 hari kemudian aku pergi ke alamat yang diberikan pria tua itu. Letaknya di daerah yang jarang dilewati orang. Pohon-pohon besar menghimpit jalan, dan semak liar menutupi pagar besi berkarat yang hampir roboh. Gedung tua itu berdiri 3 lantai. Arsitektur kolonialnya sudah rusak parah. Jendela-jendela pecah, cat dinding mengelupas, dan pintu depannya menggantung setengah lepas. Begitu aku melangkah masuk, bau apek dan lembab langsung menyergap hidung. Lantainya berbatu, berdebu, dan di beberapa bagian tampak bekas terbakar. Seakan ada yang pernah melakukan ritual di sini sebelumnya. Aku mulai merekam suara untuk dokumentasi pribadi. Ruangnya besar, tapi hancur, gelap banget. Sepertinya sudah lama nggak ada yang masuk. Suara langkahku bergema panjang. Tapi, di sela-sela gema itu, aku mendengar langkah lain. Tap, tap, tap. Pelan, lembut, bukan langkahku. Aku berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Jantungku langsung berdegup cepat, tapi aku memaksa diri untuk tetap melangkah menuju ruangan itu. Katanya di bawah gedung ini ada ruang bawah tanah dengan sebuah altar yang sudah berabad-abad, digunakan untuk ritual kekayaan. Aku menemukan pintu besi kecil yang setengah tertimbun debu di lantai pertama. Di pojok ruangan gelap, pintu itu terkunci dengan gembok tua, tapi ketika ku sentuh sedikit, kreak. Pintu itu membuka sendiri. Aku merinding. Ekstrem. Tangga batu menurun ke bawah. Udara di bawah terasa lebih dingin, bahkan mengandung semacam aroma logam yang tajam. Aku menyalakan senter ponsel dan melangkah perlahan. Di ujung tangga, ruang bawah tanah itu terbentang. Luasnya tak seperti ruang biasa. Dindingnya penuh ukiran simbol-simbol aneh yang tidak kukenal. Di tengah ruangan ada altar batu yang permukaannya menghitam seperti terbakar. Dan di atas altar itu, ada sebuah buku tua, tebal, dengan sampul kulit mengelupas. Aku mendekat menelan ludah. "Tuhan, ini apaan?" Begitu aku menyentuh buku itu, seluruh ruangan terasa bergetar halus. Sumpah, itu bukan ilusi. Aku benar-benar merasakannya. Buku itu terbuka sendiri. Halaman-halamannya bergerak cepat lalu berhenti pada satu halaman yang bertuliskan bahasa Belanda kuno. Tapi ada catatan tulisan tangan di bawahnya. Dalam bahasa Indonesia, catatan itu berbunyi, "Baca mantranya. Setelah meneteskan darah ke atas altar, kekayaan akan datang, tetapi jangan sekalipun menengok ke belakang selama ritual berlangsung." Aku tercekat. "And serious, Dara?" Aku hampir menutup bukunya dan pulang, tapi karena putus asa, sesuatu dalam diriku mendorong untuk tetap melanjutkan. Aku mengambil pisau kecil dari tas bekas alat survival mendaki. Aku ragu. Tapi akhirnya menggores sedikit jariku hingga darah menetes ke altar batu. Begitu darah pertama jatuh, hawa ruangan berubah total. Lampu ponselku bergetar, lalu meredup, lalu menyala kembali.
Dinding-dinding batu seperti bernafas. Suara angin terdengar padahal tidak ada ventilasi. Buku itu bergetar halus. Mantranya seolah mengundangku untuk membacanya. Dengan suara pelan aku membaca. Wij roepen de machtige, breng rijkdom, breng voorspoed, breng... Suaraku gemetar. Jantungku makin keras. Tiba-tiba, ada suara langkah cepat di belakangku. Tap, 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 tap. Aku ingat catatannya. Jangan menengok ke belakang. Aku menggenggam altar erat-erat. Ini cuma halusinasi. Fokus, fokus. Tapi langkah itu makin cepat, makin dekat, lalu berhenti tepat di belakang punggungku. Suara napas berat terdengar di sana. Panjang, dalam, dan sangat dingin. Aku ingin teriak, tapi mulutku terkunci. Jangan nengok. Jangan nengok. Aku mengulang dalam hati. Tapi lalu, ada tangan yang menyentuh bahuku. Tingxian, panjang. Dan jari-jarinya terlalu banyak. Aku spontan menoleh sedikit, hanya sepersekian detik. Dan itu cukup untuk membuat semuanya hancur. Di belakangku berdiri sosok tinggi kurus. Tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat membiru seperti mayat yang sudah lama di ruang beku. Matanya cekung hitam kosong, mulutnya koyak sampai pipi. Seolah pernah dijahit lalu robek kembali. Ia menatapku tanpa ekspresi. Aku terjatuh ke lantai, berusaha merangkak mundur. Sosok itu mengeluarkan suara serak, seperti orang berbicara dengan tenggorokan kering. Kau meminta kekayaan, tapi melanggar aturannya. Aku gemetar sampai lututku tidak terasa. Aku nggak sengaja. Aku cuma... Belum selesai aku bicara, sosok itu mendekat cepat. Gerakannya seperti melompat tanpa suara. Ia menunduk tepat di depan wajahku. Satu pelanggaran kecil. Ia tersenyum sangat lebar. Membuat harga yang harus kau bayar jauh lebih besar. Aku merangkak, lari menuju tangga. Tapi ruangan itu berubah. Tangga menghilang. Pintu masuk kupikir ada di belakang. Kini hanya dinding kosong. Aku terperangkap. Sosok itu muncul lagi di sudut ruangan. Kemudian di sudut lain. Kemudian di belakangku lagi. Seolah ia bisa berpindah tempat tanpa bergerak. Aku menjerit panik dan menutup mata. Tiba-tiba, semuanya hening. Ketika aku membuka mata, sosok itu berdiri jauh dariku. Ia tidak lagi tersenyum. Matanya kini memerhatikan dengan tajam, seolah menilai. Ingin keluar? Tanyanya. Aku mengangguk cepat tanpa pikir panjang. Kau tetap bisa mendapat kekayaan. Dan tetap bisa pulang, katanya. Aku terdiam. Tapi kau harus menggantikan syaratnya. Suaranya makin berat, dengan sesuatu yang lebih berharga. Aku langsung tahu apa maksudnya. Maksudmu nyawa? Sosok itu mendekat perlahan. Bukan nyawamu, tapi seseorang yang dekat denganmu. Aku langsung menggeleng. Tidak mungkin. Sosok itu hanya berdiri menatap tanpa berkedip. Ruangan kembali gelap, suhu turun drastis. Pilihannya hanya dua, kekayaan dan bebas. Atau kau tinggal di sini, bersama kami. Selamanya, aku menangis. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku memohon berkali-kali untuk dibiarkan pergi tanpa syarat. Tapi sosok itu tidak berubah. Dan pada akhirnya, dalam keputusasaan dan ketakutan, aku berkata pelan, berikan aku waktu. Sosok itu mengangguk, perlahan, 3 hari. Bawa seseorang, atau kau yang tinggal. Ruangan itu tiba-tiba terang kembali. Tangga muncul, pintu besi terbuka. Aku langsung lari keluar tanpa menoleh lagi. 3 hari itu adalah 3 hari paling mengerikan dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa merasakan sosok itu berdiri di sudut kamar. Setiap kali aku mandi, ada bayangan tinggi kurus melintas di cermin. Dan setiap malam, aku mendengar suara ketukan dari balik lemari. Seolah ia mengingatkan, waktumu hampir habis. Aku tahu aku tidak mungkin mengorbankan siapapun. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak kembali, aku akan dijemput paksa. Pada malam terakhir aku memutuskan pergi ke gedung itu lagi. Untuk mengakhiri semuanya. Gedung itu masih gelap, masih sunyi, masih menunggu. Begitu aku melangkah masuk, pintu depan menutup sendiri dengan suara keras. Nafasku tercekat. Aku turun ke ruang bawah tanah. Tangga terasa lebih panjang. Suara gemerisik terdengar dari setiap sudut. Sesampainya di bawah, ruangan itu kini dipenuhi kabut hitam tipis. Altar batu tampak basah, seolah baru digunakan. Sosok itu muncul dari kabut. Kau kembali? Sendirian. Aku mengangguk, gemetar. Aku nggak bisa mengorbankan siapapun. Ia kena mendekat, lalu wajahnya perlahan berubah menjadi wajahku sendiri.
Makan hanya ada satu harga yang bisa kau bayar. Sebelum aku sempat lari, ruangan itu tertutup kabut tebal. Aku merasa tubuhku ditarik, digenggam, diremas dari arah yang tidak terlihat. Aku berteriak sekeras mungkin, tapi tidak ada yang mendengar. 3 minggu kemudian, polisi menemukan gedung itu telah dipasangi garis kuning. Seseorang melaporkan suara teriakan dari dalam, tapi yang mereka temukan hanyalah ruang bawah tanah kosong, dengan ukiran kuno yang sama. Dan satu hal aneh, buku ritual itu kini terbuka pada halaman baru, dengan tulisan tangan yang bukan milik siapapun di dunia modern. Tulisan itu berbunyi, "Gilang sudah menjadi bagian dari kami." Dan semenjak hari itu, siapapun yang memasuki gedung itu, mengaku mendengar suara seseorang memohon, menangis. "Tolong, keluarkan aku. Jika kau masih mendengar suaraku sampai sini, berarti kau sudah masuk terlalu jauh." Di balik layar, ada banyak kisah lain yang menunggu. Dari sudut gelap Nusantara, tekan subscribe, ketuk like, sebelum sesuatu dari cerita ini ikut mengikutimu pulang. Sampai jumpa di langit wingit berikutnya.